Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Bapak Arif Ainur Rafiq dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema perbandingan microcontroller Arduino Uno dengan ESP32 untuk kebutuhan Internet of Things. Teman-teman, kita sekarang hidup di era digital di mana banyak perangkat seperti lampu, AC bisa dikontrol melalui smartphone dan terhubung ke internet. Dari perangkat-perangkat tersebut itu dikategorikan sebagai Internet of Things. Jadi IoT merupakan sistem yang membuat perangkat bisa terhubung dan bertukar data serta komunikasi melalui internet. Kapan sih sebuah sistem bisa dikatakan sebagai Internet of Things? Di sini saya kasih contoh. Yang pertama ada perangkat lampu yang bisa dikontrol melalui remote biasa. Terus yang kedua ada lampu yang bisa dikontrol melalui smartphone. Nah, dari kedua perangkat tersebut yang bisa dikategorikan sebagai Internet of Things adalah yang kedua. Mengapa yang pertama tidak dikategorikan sebagai Internet of Things? Secara sederhananya karena perangkat tersebut tidak terhubung ke internet dan tidak ada pertukaran data melalui jaringan internet. Nah, di dalam Internet of Things itu ada komponen utama. Yang pertama ada microcontroller yang berfungsi sebagai otak sistem yang dapat mengontrol berbagai perangkat seperti sensor dan aktuator serta pengiriman data melalui microcontroller. Contohnya adalah ESP32 dan Arduino Uno. Yang kedua ada sensor. Sensor berfungsi sebagai pengambilan data atas pengukuran kuantitas dari sebuah objek. Yang ketiga ada aktuator. Aktuator digunakan untuk menggerakkan sebuah perangkat atas perintah dari controller. Yang keempat ada jaringan. Jaringan bisa Wi-Fi, Bluetooth yang berfungsi sebagai media penghubung. Yang kelima ada cloud. Cloud berfungsi sebagai penyimpanan data dan server. Contohnya salah satunya adalah Firebase. Dan yang terakhir adalah interface pengguna, yaitu untuk menampilkan sebuah besaran dari objek yang telah diukur. Contohnya apa? Yaitu aplikasi atau badan HTML. Nah, tadi kan sudah membicarakan terkait microcontroller dalam komponen utama Internet of Things. Di sini saya akan membandingkan microcontroller ESP32 dengan Arduino Uno untuk kebutuhan Internet of Things. Untuk ESP32 itu menggunakan prosesor dual core 240 MHz, sedangkan Arduino Uno itu menggunakan prosesor single core 16 MHz. Jadi dari perbandingan tersebut untuk kecepatan ESP32 lebih unggul. Nah, selanjutnya dari pin GPIO, ESP32 itu memiliki 36 pin GPIO, sedangkan Arduino Uno itu hanya memiliki 14 pin GPIO. Dari pin sudah lebih unggul ESP32. Nah, untuk memori flash penyimpanan ESP32 lebih besar, yaitu 4 MB, sedangkan Arduino Uno itu 32 KB. Nah, untuk penyimpanan ESP32 juga lebih unggul. Untuk tegangan operasional ESP32 itu di 3,3 volt, sedangkan Arduino Uno itu 5 volt. Nah, untuk kedua microcontroller tersebut itu harganya terjangkau, dan yang paling utama, yang paling unggul dari ESP32 itu memiliki modul Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Sedangkan Arduino Uno itu perlu modul tambahan untuk bisa terhubung ke internet. Dari perbandingan tadi dapat disimpulkan bahwa ESP32 itu lebih unggul untuk kebutuhan Internet of Things. Nah,
dikarenakan memiliki modul bawaan yaitu WiFi dan Bluetooth. Nah, jika kita hanya mempunyai bor ESP32, apakah kita bisa membuat perangkat Internet of Things? Jawabannya bisa. Bagaimana? Contohnya di bor ESP32 itu memiliki LED bawaan. Nah, di sini saya akan membuat bagaimana sebuah LED tersebut bisa dikontrol melalui Cloud Firebase. Yang pertama-tama kita membuat database konsol di Firebase. Kita membuat akun dulu di web Firebase. Setelah membuat akun, kita dapat membuat database untuk sebagai penampungan data. Nah, setelah membuat database, kita dapat mempunyai URL dan database secret yang nantinya akan digunakan di program. Nah, setelah membuat database, kita langsung memprogram yang melalui Arduino IDE. Di Arduino IDE yang pertama-tama diprogram itu adalah WiFi. Mengapa? Karena untuk menghubungkan ESP32 kita ke WiFi di rumah kita. Nah, setelah program WiFi ditulis, selanjutnya kita membuat program untuk Firebase sendiri. Nah, Firebase sendiri itu sudah ada library di Arduino IDE, itu tinggal di-download ESP Firebase Client kalau nggak salah. Setelah di-download, nah, kita bisa memprogram membawa komponen URL dan database secret ke Arduino IDE. Nah, database secret itu digunakan untuk kunci autentikasi supaya ESP32 kita bisa mengirim ke database kita. Nah, sedangkan URL merupakan alamat dari database yang kita buat. Nah, dari kedua tersebut kita bisa login ke database kita melalui ESP32 di program Arduino IDE. Setelah itu kita tambahkan logic seperti menerima data dan mengirim data dari Arduino IDE. Nah, logiknya seperti apa? Misalkan ketika si pengguna itu mengirim data LED on dari Cloud Firebase, maka di script atau di program Arduino IDE kita tinggal if data available dan sama dengan on, maka LED hide. Jadi ketika kita ngirim string hide dari Firebase, maka LED di dalam ESP32 itu akan menyala. Tadi saya lupa, untuk LED pada ESP32 itu ada pada pin 2 di bor ESP32. Nah, mungkin itu saja pidato dari saya. Mohon maaf sekali karena saya juga masih belajar, jadi mohon maaf banget jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.